Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri kelas 10 MIA yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, Ana akan menjelaskan ke antum tentang melukis penjumlahan atau selisih vektor. Setidaknya ada 3 cara ya untuk melukis penjumlahan atau selisih vektor. Cara yang pertama dengan metode segitiga ya. Metode segitiga. Nanti akan kita jelaskan secara lebih mendetail terkait dengan metode ini. Yang kedua, dengan metode poligon. Dan yang ketiga dengan metode jajar genjang ya. Pada dasarnya, metode segitiga dengan poligon pada prinsipnya sama begitu. Hanya saja untuk metode segitiga ini, ketika kita ingin melukis penjumlahan atau selisih vektor yang terdiri atas dua gitu ya, dua vektor. Ini hanya terbatas pada dua vektor. Nah, untuk selebihnya, misalnya 3 vektor atau lebih, kita bisa menggunakan metode poligon. Kemudian untuk metode jajar genjang juga biasanya kita melukis penjumlahan atau selisih vektor yang komponen vektornya atau jumlah vektornya atau selisih vektornya ada 2 vektor juga. Biasanya begitu ya. Tapi untuk yang vektor komponennya lebih dari 3, biasanya kita menggunakan poligon ini. Nah, untuk lebih jelasnya, misalkan ada suatu benda ini ya, suatu benda ada 2 gaya yang bekerja, gaya F1 misalnya dan gaya F2 seperti ini. Anggap saja ini F1, ini F2. Nah, kemudian kita ingin melukis bagaimana resultan dari penjumlahan kedua vektor ini. Caranya yang pertama tentunya dengan metode poligon, bisa kita gambarkan dulu F1-nya ke sini gitu ya. Kemudian F2-nya ya. Jadi ujung untuk F1 ini nanti akan menjadi pangkal untuk F2. Nah, bagaimana resultannya? Resultannya tinggal kita tarik dari pangkal F1 menuju ujungnya F2. Ini adalah resultannya. Mudah ya? Atau misalkan begini. Ada seorang anak berjalan misalnya ya, dengan arah ke timur. Anggap saja ini skalanya 1, 2, 3, 4 misalnya. 4 meter misalnya ke arah timur. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke arah utara ya. Sama misalnya. Sama-sama 4 meter. Kemudian dia berjalan lagi ke arah mana? Ke arah barat gitu ya. Sejauh, anggap saja ini ya, 2 meter. Nah, ketika kita ingin menggambar atau melukis penjumlahan vektor yang dilakukan anak ini gitu ya, kita bisa menggunakan metode apa nih? Karena lebih dari 2, biasanya kita menggunakan metode poligon. Nah, tinggal kita tulis dulu di sini atau lukis dulu. Ke arah timur 4 meter misalnya. Kemudian ke utara 4 meter. Ke barat lagi 2 meter. Nah, jadi resultannya yang mana nih? Resultannya tinggal kita tarik dari pangkal awal ya, menuju ujungnya. Nah, ini adalah resultannya. Nah, misalkan saya tulis ini A.
ini B, ini C, gitu ya. Kita ingin melukis sesuai dengan keadaan. Misalnya, carilah resultan vektor dari, misalnya kita diminta A min B plus C. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama saja dengan tadi ya. Cuma kita harus lihat, kalau min berarti dia berlawanan dengan arah yang sebelumnya gitu. Berarti resultannya menjadi seperti ini. Misalkan seperti ini ya. Saya gambar pakai merah aja. A-nya ke sini ya. Betul ya, A-nya ke arah kanan tadi yang ini. Kemudian B yang semula ke atas jadi ke bawah gitu. Nah, seperti itu. C berarti karena tidak min ya tetap aja seperti arah sebelumnya, ke arah barat. Nah, seperti ini. Jadi resultannya tinggal kita tarik dari pangkal awal ya menuju ujung akhir. Oke. Semoga dipahami ya. Jadi metode segitiga sama poligon pada prinsipnya sama gitu ya. Bahkan terkadang disamakan saja segitiga dengan poligon. Cuma kita lihat dari sisi unsur katanya poligon berarti terdiri atas banyak sket gitu ya, banyak garis. Oke, yang terakhir coba kita menggunakan metode apa nih? Metode jajar genjang ya. Kita kasih contoh misalnya, bentar ya. Sama saja contoh yang tadi, misalnya di sini ada meja. Kemudian ada gaya F1 ke sini gitu ya. Kemudian F2 ke arah ini. Nah, ini F1, ini F2. Nah, caranya bagaimana? Caranya tinggal kita gabungkan. Pertama yang kita gambar misalnya F1 dulu ya. F1 sini. Nah, oke. Kemudian F2-nya kemana? Nah, jadi ujung F1 tidak lagi menjadi pangkal F2 kalau metode jajar genjang, tapi sama-sama dari pangkal gitu. Di sini kita tarik F2-nya. Set. Ya, gitu. Ini tadi F1, ini F2. Terus resultannya bagaimana? Nah, resultannya kita buat garis apa nih istilahnya? Garis pembantu. Ya. Hasil proyeksi dari F1 dengan F2 atau pencerminannya bolehlah. Nah, kita buat untuk F2-nya ini ya tadi. Ini untuk F1-nya. Nah, tinggal nanti resultannya kita tarik aja nih. Set. Ini adalah resultannya. Kalau kita lihat tadi antara segitiga dengan poligon sebenarnya resultannya sama nih. Ya, tapi metode melukisnya saja yang berbeda gitu ya. Semoga dipahami ya terkait dengan bagaimana melukis penjumlahan vektor dengan metode segitiga, kemudian poligon dengan jajar genjang. Semoga bermanfaat. Untuk sementara ini yang bisa Anda sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.